Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini dengan Kiki, Helmi, dan kameramen kita di sana, Tony, di Explore TV. WhatsApp main kerja di mana sih? Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Explore TV. Yap. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update berita dan penelusuran kami yang terbaru ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita di momen kali ini kita tidak melakukan penelusuran atau eksplorasi, tapi kita untuk di momen kali ini adalah podcast mistis ya teman-teman ya. Oke, untuk lokasi yang kita tempati saat ini di hutan terlarang ya teman-teman, yang sangat mistis banget. Terlarang banget ya. Ya, auranya itu sudah nggak enak banget men. Tapi kita nekat untuk melakukan podcast untuk kalian semua. Oke teman-teman, ya kali ini ada cerita dari Kiki, pengalaman mistisnya pada waktu zaman dahulu kala ya Mas Kiki. Iya, bener. Bukan Itu- dahulu kala itu kan zamannya masih Tarsan, Mas. Masih Tarsan. Oke. Jangan dahulu kala lah. Oke. Masih baru. Itu kira-kira kelas berapa dulu? Kelas 3. Oke, monggo Kelas 3 dilanjut. SMA. Ah, Jadi sebelumnya sebelum saya cerita, mungkin dari teman-teman dari cerita yang saya ulas nanti ini, bahkan dari teman-teman saya yang dulu pernah satu sekolah atau ada adik-adik dari SMA saya dulu yang tahu dengan cerita ini dan pernah mengalami di cerita yang akan saya ceritakan ini, saya mohon maaf, tapi di sini saya tidak akan menyebutkan dari nama inisial A, B, C siapapun, nggak akan saya sebutkan, tidak akan saya sebutkan juga dari sekolah itu sekolah mana. Yang jelas di sini ini cerita real saya, cerita kenyataan yang pernah saya alami di waktu itu, Bet. Jadi awal mula kita kan lagi ada diklat, diklat OSIS, karena untuk siswa baru, mendaftar siswa baru. Jadi siapapun yang ingin ikut OSIS akhirnya harus mendaftarkan. Alhamdulillah di waktu itu banyak dari adik-adik yang ikut OSIS yang baru. Akhirnya kita rencanain sebuah diklat malam hari, dan itu dilakukan kegiatannya hari Kamis kalau nggak Jumat. di mana itu? Di sekolah. Di sekolah ya? Di sekolah, Bukan di luar lingkungan sekolah. Enggak. Oh, enggak. Jadi di lingkungan sekolah. Cuman di area sekolah itu tidak ada yang boleh keluar masuk sekolah. Entah itu anak keluar ataupun anak dari sekolah itu sendiri tidak boleh. Jadi gerbang kita tutup seperti itu. Dan di waktu kegiatan itu dimulai pada malam hari, kita awalnya itu kita kumpulin semua dari tutor sama diklat, para diklat ini men. Kita kumpulin buat kita rapatkan. Jadi apa yang kegiatan yang akan kita lakukan, kegiatan yang harus kita lakukan apa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah pembahasan itu, akhirnya kan di ruang TU itu tinggal si tutornya. Jadi ada saya sama teman-teman tutor. Jadi di sini saya sebagai wakil OSIS dan inisial E, seorang wanita, itu sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS. Ada berapa orang di sini? Kalau tutornya kalau nggak salah 12. 12 ya? 12 orang. Bukan termasuk. Belum termasuk yang diklat. Oh, Nah, yang diklat ini banyak, sekitar kurang hampir 30 lah. ya. Nah, di waktu itu kita ada di ruang TU. Setelah di ruang TU kita ngobrol panjang lebar tentang kegiatan yang akan dilakukan malam hari. Akhirnya selesai. Nah, semuanya tutor ini udah keluar, di TU tinggal saya dan si E ini tadi, Si cewek itu. si cewek ini, si ketua OSIS itu. Jadi kita ngobrol serius tentang kegiatan itu karena harus ada pembahasan yang penting yang hanya kita yang tahu, pembahasan di dalam OSIS ini. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar di sana, akhirnya kan kita keluar bareng sama si namanya E. Oke, itu jam berapa itu? Sekitar jam 11. Jam 11. 11 malam. Nah, 11 malam. Setelah kita keluar, jadi kan gedung ruang TU kan dari sini. Pintunya kan ngadep ke sini kan. Kita keluar. Nah, kita waktu keluar bareng kita jalan, saya itu masih ngobrol sama namanya si E ini tadi, ngobrol. Nah, gerbang masuk sekolah itu kan di belakang kita. Agak jauhan, kurang lebihnya sekitar 30 meter lah dari kita jalan itu.
Nah, sontak di sana namanya tiba-tiba dia itu berbalik badan. Dia tanpa ada omongan ya. Nggak ada istilahnya kan biasanya kalau orang balik badan kan ada yang apa kayak manggil atau kita refleks kaget atau apa gitu kan. Tapi dia tuh seolah ada sesuatu kayak yang manggil. Balik badan itu bukan kepalanya dulu atau langsung balik badan? Langsung balik badan ya sama kepalanya dia. Oke. Jadi dia balik badan. Nah, setelah balik badan, jadi kan aku waktu ngobrol habis lihat dia balik badan, aku jadi jalan terus tapi gak jauh dari dia, mungkin sekitar 5 jangka lah. Kok ternyata si E ini waktu habis balik badan dia tuh langsung jatuh. Jadi jatuhnya tuh kayak kedorong. Gimana sih kalau orang kedorong gini? Jatuhnya ke depan dong. Ke belakang, dia kan balik badan gini toh. Ya dia balik badan terus habis itu nggak lama dari balik badan itu dia itu kedorong, kayak ada yang dorong dia. Akhirnya dia langsung jatuh ke belakang. Iya, jatuh ke belakang. Untungnya kepalanya nggak kena. Nggak apa-apa ya. Nah, karena di sana kan waktu itu ada aku di belakangnya kan. Nah itu jatuh di sini langsung aku apa? Refleks ya. Refleks. Nah setelah itu habis dia jatuh, dia pingsan. Dia pingsan nggak sadar. Nah di sana aku speechless. Terus saya ngelihat di arah gerbang itu. Loh, ini anak kenapa? Setelah lihat gerbang itu kok kayak ada yang dorong dia. Nggak lama aku bangunin. Halo. Nah, gue bangunin dia nggak bangun sekitar 1 menit 2 menit lah. Dia ternyata udah bangun dengan kondisi matanya langsung ke atas. Dia langsung ke atas, langsung dia nggak sadar. Habis dia matanya ke atas, langsung dia fix kesurupan langsung. Dia langsung kesurupan di sana itu. Aku kaget banget di waktu itu, bingung dan gugup harus apa yang aku lakuin. Cuma memang di waktu itu ya, jadi dari sekedar apa yang aku milikin, apa yang aku pernah pelajari untuk ilmu agama dan lain sebagainya. Akhirnya aku minta tolong lah sama yang lain. Dan di lapangan kan itu dia jatuh kan juga dekat sama lapangan tempat anak-anak yang lain main. Akhirnya kaget, jangan gerumbulin, istilahnya jangan nyamperin biar nggak rame, takutnya nanti entah ada warga atau apa kan, takut kan ya. Akhirnya biarin tutor aja yang nanganin seperti itu. Akhirnya kita angkat dia berontak. Kita pegang, habis kita pegang kita pindah ke ruang TU lagi. Oke, sebentar. Itu kesurupan apa tadi? Belum tahu ya, belum jelas ya. Nah, istilahnya belum saya tanyain karena di waktu itu kan saya juga bingung harus ngelakuin apa. Tapi dari sekedar pengalaman saya yang pernah mengaji lah seperti itu, ya itu akhirnya yang saya lakuin. Saya langsung buru-buru ke kamar mandi sambil wudhu. Istilahnya saya menyucikan diri saya. Ketika saya wudhu, akhirnya saya coba untuk menyembuhkan si E ini tadi. Saya sembuhin, alhamdulillah dia bisa sembuh. Belum sempat saya tanyain itu. Jadi udah sembuh, udah hilang. Gak lama teman-teman dikira sama teman-teman tutor si E ini udah sembuh kan. Nah ternyata belum. Jadi si tutor udah pergi lagi, udah kesibukan yang lain. Aku masih nungguin si E ini buat sadar seperti itu. Ternyata nggak lama dia langsung masuk lagi si itunya, kerasukan lah si E ini. Semakin berontak, semakin gaswat lagi dah kondisinya seperti itu. Terus akhirnya kayak apa ya? Kayak orang lagi gimana sih, kayak orang kayak orang gila. Kalau marah gimana sih? Gini lah. Akhirnya aku pegang bahunya aku pegang. Berdiri, dia berdiri. Kayak gini loh. Nah, aku pegang dia. Aku pegang terus aku tanyain. Sambil dia ketawa. Cewek, maksudnya? Ternyata cewek. Oh, oke. Nah, seperti cewek ternyata. Dari sana aku tahu. Akhirnya teman-teman aku panggil, dengar juga dari suara rame di ruang TU. Akhirnya berangkat lagi teman-teman nyamperin aku sama si E ini tadi. Akhirnya si E itu si teman-temanku tutor ini kan belum sampai nyempet sampai
ke ruang TU. Si E ini udah tiba-tiba udah di atasnya meja. Dia kayak orang kalap gitu loh. Naik. Iya, naik ke atas meja. Hah? Mejanya TU. Itu belum sempat di Belum. diomongin. Belum. Akhirnya dipegang kan sama teman-teman, dipegang. Dari sana aku tanyain. Refleks ya, namanya saya juga tanya, dan baru pertama kali pengalaman saya waktu itu nanganin orang yang kesurupan. Gue tanyain, lu siapa sih? Lu siapa sih? Kok lu kok demen banget kok masukin temen gue? Akhirnya gue tanyain, dia jawab. Nama lu siapa? Gue tanyain. Jawab. Namanya dia Ani. Ani. Cewek. Nia atau Ani gitu loh. Cewek ya? Cewek. Sambil ketawa. Ketawa bentar langsung gitu berontak. Ketawa bentar berontak gitu. Asal muasal lu dari mana? Ngapain lu masuk ke raganya si E ini? Lu tanyain. Aku suka sama dia. Jadi si sosok ini suka sama raganya dia. Terus masalah lu, kenapa kamu bisa suka sama raganya si E? Aku suka, pengen temenan sama dia. Dia jawabnya gitu. Wah, temenan? Emang lu manusia? Gue pikir gitu lah. Emang lu manusia? Bukan. Oh, aku bilang, ya nggak mungkin lah. Jauh lah, kamu itu udah beda alam sama kita. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa ngambil raganya dia atau kamu berteman sama dia. Kamu berteman sama sejenis kamu. Sama-sama makhluk asal, makhluk halus seperti itu. Gue bilang, dia nggak mau. Pokoknya saya mau sama ini. Oh, nggak bisa. Seolah saya langsung merasa kayak apa ya, gregetan lah. Bisa nggak sih gue ini, apa istilahnya, gue bakar lo, gue gitu. Gue bakar lo, keluar nggak lo, gue bakar lo. Seolah saya bisa, tapi padahal istilahnya gertak lah. Cuma dengan kepedean saya, keyakinan saya kembalikan lagi. Gue nggak bisa, harus diamin lo. Gimana gue harus pergi, harus keluar dari si raganya E ini tadi. Akhirnya gue sembuhin, hilang. Dia udah keluar. Si Ani atau Nia ini keluar. Nah, udah keluar. Habis itu dia udah masih gak sadar diri, masih gak sadar namanya E ini. Ketiga kali masuk lagi Dengan yang sama. dengan makhluk yang sama. Iya. Dengan namanya si Ani atau Nia ini, pokoknya inisialnya Nia atau Ani, seperti itu, men. Kewendeng. Jadi masuk lagi. Jujur di sana langsung capek banget. Gue capek dengan suasana itu, capek dengan kegiatan. Apaan sih ini? Wih, siapa sih? Jadi di hati saya itu sampai berontak. Ini apaan sih? Siapa sih yang buat kayak gini nih? Sampai timbul banyak pertanyaan di pikiran saya. Akhirnya karena saya udah sangat-sangat marah banget, dari sana gue tanyain detail. Asal muasal dari mana sih? Dia bilang, istilah dia lahir dari Bandung. Dulu dia meninggal di waktu habis ngunjungin makam orang tuanya. Gue merinding cuy, beneran. Ini, man. Jadi si Nia ini, dia itu meninggal di waktu habis ke makam bapaknya. Waktu pulang sekolah, dia ke makam bapaknya. Pas dia pulang, kan jalan kaki, dia tabrak sama truk. Ceritanya seperti itu. Dia bilang. Jadi dia tuh dengan visual wajahnya si E, dia itu bercerita kayak seolah dia yang ngalamin si E ini. Jadi sambil nangis, loh, saya ini di mana? Saya ini di mana, loh? Emang tempat kamu di mana? Loh, rumah saya bukan di sini. Aku kangen sama bapak. Seperti itu. Tapi memang beda ya, maksudnya gini, setelah merasuki tubuhnya si Eva tadi itu kan, dia kan kelihatannya kan ketawa gitu kan, soalnya. Tapi setelah ditanyain tadi kok sepertinya jadi kan kayak nggak sadar. Jadi benar. Makhluk ini tuh nggak sadar gitu loh. Ketika ditanyain nggak sadar, terus akhirnya dia bilang, loh, saya di mana kan gitu.
Terus gimana? Kalau dari pengalaman saya ya, kadang kan kalau makhluk seperti itu kan nggak bisa kita sebutkan bahwa dia itu memang real dia. Karena semua itu bisa selalu berwujud. Mungkin teman-teman di sini udah paham kan ya, selalu berwujud. Nggak tentu lah, nggak pasti juga kalau dia itu memang benar dengan ceritanya seperti itu. Nah, di waktu kembali lagi ya, di waktu aku tanyain, dia itu intinya berasal dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Yang saya pikirin, dia dari Bandung ke tempat saya, dia naik apa coba? Kan makhluk gitu kan dimensinya kan banyak Iya ya kan? Heeh. Nah, dan dia sendiri ngomong, kenapa lu, kan gue tanyain, kenapa lu harus berteman sama manusia, harus masuk ke raganya si E? Seperti itu. Ya karena saya suka. Karena saya ini anak sekolah. Saya nggak punya teman. What? Nggak punya teman. Kondisi dia udah jadi hantu. Dia nggak punya teman. Dan katanya dia berteman dengan hantu siapapun, dia nggak ditemenin, Nggak digubris ya. nggak digubris. Akhirnya dia berjalan sendiri. Dia mencari sesuatu apa yang dia cari sendiri. Akhirnya dia bertemulah dengan si E ini tadi. Apalagi di sana kan lingkupnya orang sekolah, anak sekolah, ya kan banyak anak sekolah malam-malam ada kegiatan. Jadi mungkin si Nia atau Ani ini kan suka. Nah, dia itu ingin bergabung di dalam sana itu. Akhirnya gue tanyain, datangnya lu bagaimana? Aku terbang. Oh, terbang. Keren. Katanya terbangnya pakai kereta. Waduh, istimewa. Ya namanya kita saya sendiri pribadi ya, saya nggak bisa mempercayai sesuatu cerita dari makhluk itu sendiri 100% nggak bisa. Kayak seolah dari saya pribadi kalau harus mempercayai kayak wah nggak mungkin juga kan. Dia datang dengan kereta, entah kereta kencana atau apa ya. Akhirnya dia masuk, terus dari dia masuk terus gue tanyain, nah itu wis di sini banyak teman-teman sekolah, bukan? Oh, bukan. Teman-teman sekolah, jadi anak-anak yang lagi di kelas main-main. Oh, jadi seperti itu. Akhirnya lu punya teman di sini dan lu anggap mereka ini sama dunianya sama lu. Gue tanyain, nggak bisa. Lu udah 3 kali masuk ke tubuhnya, ke raganya si E. Gue bilang gitu. Enggak, gue nggak mau keluar. Gue pengen deket sama namanya si E. Nah, namanya Ani bilang seperti itu. Wes, gue udah marah banget. Akhirnya gue keluarin gimana caranya. Akhirnya semua tutor, teman-teman tutor, gue kumpulin, gue suruh ambil wudhu, gue suruh ambil Quran, gue suruh baca Yasin. Oh, Yasin. Nah, dari sana akhirnya kayak seolah mungkin ke pagar, dia nggak bisa masuk ke raganya si E. Dan di sana juga saya pikir udah aman kondisinya, udah aman. Akhirnya udah baca Yasin selesai. Akhirnya teman-teman keluar semua di TU, keluar dari TU semua. Nah, Eva udah sadar si E ini tadi. Nah, setelah keluar ada namanya si D. Ini teman dekatnya si E. Oke. Nah, sama-sama cewek. Aku minta tolong sama. Lu minta tolong dong. Apa ini temen lu apa? Jagain. Kalau bisa jangan di dalam ruangan lah. Di luar aja biar kelihatan semua. Andai kata ada apa-apa, saya sendiri bisa tahu. Dan dia bisa menikmati suasana di luar lah, biar nggak diam. Itu bengong. Oh ya. Aku temenin dia. Akhirnya dia ngambil bangku itu ditaruh di depannya TU. Nah, duduk di sana. Terus aku panggil lagi satu teman namanya inisial H. Nah, ada lagi cewek juga, dia temenin karena dia juga teman dekat juga sama si E ini. Setelah itu gue temenin, gue langsung lanjut ke anak-anak diklat ini, adik-adik diklat ini. Gue langsung ikut di keramaian anak-anak diklat ini. Lagi ngidupin api unggun. Nah, lagi ngidupin api unggun, udah anak-anak itu langsung nyanyi di sana sambil muter. Sambil muter di api unggun. Ada siswa adik kelas saya dulu
Itu cowok inisialnya tuh dia inisialnya D lah, inisialnya D. Dia mahir banget main gitar, mahir banget, pintar. Tapi di waktu dia main gitar di gerombolan anak-anak, waktu di tengahnya api unggun, dia lihat pocong. Di tengah-tengah. Iya, di keramaian itu anak-anak nyanyi, dia lihat pocong. Refleks gitar itu langsung dia jatuhin. Dia lari. Kaget dong aku. Secara kan aku di dekatnya, ada apa? Mas, bentar. Ada apa? Ada pocong. Di mana sih pocong? Itu mah tadi di teman-teman. Di keramaian itu tadi. Beneran loh. Lihat pocong itu. Iya, Mas, pocong. Dia ikutan. Ada di keramaian itu. What? Pocong. Masa iya ada pocong juga? Belum yang ini ada lagi pocong. Belum lagi yang ini, yang si Ani atau siapa inilah. Ada lagi pocong. Ya di tengah-tengah itu kan. Oke. Ya kan? Oke, langsung fix. Istilahnya gue di sana nggak mau bikin kericuan. Langsung ditutup lah itu. Enggak. Jadi gue nyamperin si D ini, si cowok ini ya. Adik kelas gue waktu itu, gue samperin, lu jangan bikin gaduh, jangan di ngomongin ke teman-teman lu yang lain biar mereka nggak merasa takut. Biar lu diam, biar kita yang ngatasi. Di sini kan ada tutor. Oh iya bang, iya mas gitu. Akhirnya gue nyamperin lagi lah si E ini tadi. Si E-nya tuh gimana keadaannya? Diam aja. Di dalam kelas. Enggak, di luar. Oh, di luar. Di luar. Jadi Masih kan kesurupan itu. Enggak, Oh, udah sadar dia. Cuman kayak linglung gitu. Oke. Dia diam. Tatapannya kosong. Nah, langsung gue samperin kan waktu itu. Gue bilang sama namanya temannya si E ini, si D cewek ini, sama si H ini teman dekatnya, gue bilangin, di sini itu ada makhluk laki, men. Siapa? Tadi itu si dia cowok itu bilang di tengah-tengah mereka yang lagi rame itu lihat pocong. Langsung lah si dua wanita ini langsung dia kaget, balik nanya ke gue, terus ini gimana, dilanjutin nggak? Nah, ya mau gimana lagi, harus dilanjutin lah. Ini udah Ya. udah berjalan kok. Nggak boleh dibubarin lah. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, ya kita harus tanganin, kita selesaiin seperti itu. Akhirnya gue bilang ngobrol sama gue, ajak ngobrol si E ini. Lu udah gak apa-apa, lu udah enakan nggak? Dia cuma senyum gini, dia nggak jauh, cuma senyum gini. Kenapa lu senyum? Gue tanya, lu udah gak apa-apa kah? Apa masih pusing atau gimana? Enggak. Ngomong ya, jawab ya. Enggak. Jadi jawabnya tuh nadanya kecil, kalem, tapi pandangannya tuh kosong. Dia jadi kayak matanya itu ke depan terus. Terus akhirnya dia gini, kan nama gue kan Maulana Rifki toh. Dia panggil gue Maulana. Mana tolong. Di sana ada pocong, sambil dia matanya ditutup, ada pocong gitu. Duh, di mana? Kaget. Gitu. Bentar. Kamu kok bisa lihat sih? Akhirnya dia langsung buka identitasnya. Si E ini siapa? Jadi si E itu bilang, maaf, dia bilang sama aku, cerita sama aku, ngomong sama aku. Maaf, Maul, sebetulnya gue di sini bisa ngelihat makhluk gaib, makhluk nggak kasat mata, makhluk halus, dia bisa lihat, alias dia punya indera. Nah dari situ gue langsung, Berarti kalau secara dilihat dari physically ya, jadi kalau misalnya dia kerasukan itu otomatis dia bisa seharusnya kan bisa. Nah, seharusnya kan dia bisa ngontrol. Indigo bukan? Nah, indigo Indigo dia. Ya, tepatnya indigo. Oke.
dia itu seharusnya kalau orang seperti itu kan dia istilahnya punya apa ya, punya kunci ya buat menutup. Istilahnya dia kalaupun ada orang bisa ngelihat, dia bisa udah terbiasa lah sama seperti itu. Dia baru ngomong itu sama aku di waktu itu, baru ngomong. Terus gue balik tanya sama dia, apa lu nggak bisa nutup? Nggak bisa nutup batin apa? Lu bisa ngelihat sosok itu, lu nggak bisa nutup sendiri? Nggak bisa, udah. Ini udah dari dulu. Maaf kalau sekarang baru sekarang ini aku bilang, sambil dia netesin air mata gitu. Tapi sekarang lu baikan kan? Ya. Dia jawabnya santai banget. Iya. Tapi memang karakter orangnya seperti itu atau Enggak. Enggak. Oh, dia enak. Dia enggak itu. Kira apa ya kayak? Setelah itu gue pikir si E ini udah kembali enakan lah, udah Ya, normal lah. Akhirnya si temen deketnya ini, si D sama si H, ya udah kembali ke aktivitasnya. Nah, kembali ke kegiatan tanggung jawabnya masing-masing kan. Gue balik ke kelas tempat para tutor. Ya. Nah, waktu gue balik si E ini hilang. Itu Itu jam berapa itu? sekitar jam 12 ke atas lah. 12 ke atas. Dia langsung hilang. Dan konyolnya, bodohnya gue di sana, gue baru tahu dia hilang itu waktu gue sekitar setengah jam kurang lah, 15 menit lah dari saya keluar dari kelas itu. Jadi langsung gue keluar dari kelas, terus gue ke tengah-tengahnya api unggun itu tadi. Nah, jadi saya lagi asik lah sama yang lain. Kok tiba-tiba gue balik, ternyata si ini udah hilang. Langsung lah gue bilang, gue cariin namanya si temen dekatnya ini, si H sama si D ini tadi. Lu lihat temen lu nggak? Temen lu hilang ini. Hilang gimana sih? Ya itu temen lu tadi, itu hilang. Duh, ada kok, tadi kan duduk di sana. Nggak ada. Lu cek lah. Nggak ada beneran. Akhirnya satu anak di sana itu nyariin, nggak ada yang ketemu, satu sekolahan, di dalam kelas, di luar kelas, di luar sekolah, nggak ketemu. Si E ini kemana? Kalau nggak salah kita cari itu hampir 2 jam. 2 jam. Nggak ketemu namanya si E. Akhirnya gue bingung. Terus nggak lama gue panggil tetangga sebelah. Nah, pinjam handphone. Ya. Pinjam handphone buat telepon salah satu guru BDI. Ada inisialnya FV. Jadi Pak V ini gue telepon pakai teleponnya tetangga di dekatnya sekolah. Nah, sebenarnya sih Pak V ini memang ada kegiatan juga, ada tanggung jawab di diklat ini. Cuma beliau ini kan datangnya telat, malam gitu, nggak tahu ada kesibukan apa di luar. Akhirnya secara nggak langsung, ya gimana mau nggak mau, gue sudah datang sekarang. Oke. Nah, oh ya datang. Gue tungguin sekitar jam 1:30 beliau baru datang. Ya. Nyariin juga, gak ketemu kan. Akhirnya beliau ini keluar, entah bilang mau kemana gitu loh ya, mau ngambil sesuatu buat bantu kita buat nyariin, entah itu pakai apa istilahnya, barang-barang yang bisa bantulah seperti itu. Oke. Nah, oke lah, kita sambil nungguin Pak V ini tadi, kita masuk lagi ke lingkup sekolah buat cari. Nah, setelah kita capek, bener-bener capek, bingung juga, nggak ketemu sama namanya si V ini. Akhirnya kita balik. Teman-teman, adik-adik yang ada di tengah tadi, gue suruh ke depannya TU. Jangan ada yang nyebar, jangan ada keluar dari area TU. Karena kondisi dan suasananya udah gawat, udah gak bisa dikendaliin kayaknya.
Nah, ketika gue lagi jelasin sesuatu apa yang terjadi di sana, adik-adik ini udah langsung pada takut semua. Tapi tetap nggak boleh gue suruh pulang. Nah, di sana. Iya. Nggak lama. Kan di sekolah saya tuh kan gini, kan ini gerbang masuk. Kan ini TU, ya toh? Iya. Ini TU, ini gerbang masuk. Nah, di area gerbang masuk ini sebelahnya itu kan kantin. Kantin. Nah, ada 3 kantin. Nah, di kantin terakhir itu ada lorong kayak jalan kecil buntu. Tapi kalau masuk ke sana jalan terus itu nggak jauh. Itu sekitar jaraknya mungkin 20 meter lah. Itu bawahnya langsung kayak jurang kecil. Kemana itu arahnya? Ya keluar sekolah. Cuma itu arahnya ke itu loh, sungai kecil. Sungai kecil. Nah, kali lah bahasa Jawanya kali itu. Nah, badan itu lorong kecil. Sebelumnya aku udah senter ke sana nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Ternyata si E langsung keluar dari sana. Keluar dari sana. Keluar sendiri. Iya. Jadi kan di area sekolah, di area lapangan udah gak ada anak-anak. Anak-anak kan teman-teman kan udah saya kumpulin di ruang TU. Pas aku ngeliat ke arah kanan, ternyata ada satu siswa, ada satu anak yang jalan sendirian. Ternyata gue tamatin, ternyata itu si E. Oke. Dia jalan sambil ketawa, sambil senyum. Kaget semuanya, gak ada yang habis pikir. Takut semuanya, gak ada yang berani buat deketin si E. Kenapakah si E ini? Ya gue bilang, teman-teman, adik-adik semua tolong diam. Jangan pada suuzon atau ngomong yang enggak. Cukup kalian tahu suasananya lagi nggak bisa apa Ya belum kondusif. ya, belum kondusif lah. Biar saya yang dengan kakak tutornya yang nyelesain ini. Akhirnya gue samperin, gue lari. Gue samperin si E. Lu dari mana? Sambil ketawa. Dari sana. Beda sama sifat Iya, aslinya. dari sana. Aku dari sana, Ul. Hah? Dari sana dari mana? Dia tunjuk ke atas, dari sana. Dari sana dari mana? Aku habis dari atas, terbang naik kereta. Kereta apa? Kereta, Ul. Ini sama dong kayak si Ani tadi. Nah, speechless, kepikiran saya langsung saya kembaliin sama cerita di waktu kesurupan itu. Hah? Apa beneran itu si makhluk itu datang juga sama kereta? Terus si temen gue ini dibawa jalan-jalan pakai kereta itu. Kayak mungkin kalau kita normal kan kayak nggak mungkin lah. Ini udah negeri milenial lah. Ya. Ada negeri gaib di mana lagi? Kalau bukan benar-benar orang yang pintar nggak bisa ngelihat kan seperti itu. Ya udahlah, saya masa bodoh sama cerita itu, cuma saya masih kepikiran. Akhirnya gue bawa si E ini balik ke ruangan. Lu sebenarnya dari mana sih? Dari sana, Ul. Gue dari sana, terbang. Lu beneran habis terbang? Iya, Ul. Gue lihat lu kok, gue lihat semuanya kok. Lagi main-main. Gue dari sana nggak bisa berkata apa-apa. Oke, gue okein, gue iyain, gue ambil, gue percaya aja. Sebetulnya di waktu itu gue takut banget sama kondisi si E. Kenapa kok semakin nggak bisa terkendali ya ini anaknya? Kok semakin gawat ya? Terus lu tahu nggak sih? Gue tanyain, lu sadar nggak sih nama lu siapa? Iya, nama gue ini, nama gue E. Lu tahu nggak gue ini siapa? Tahu. Lu namanya Maulana. Oh iya, lu sadar. Tapi lu sadar nggak sih sama yang barusan lu alamin? Lu habis terbang. Iya, lu. Sama siapa? Sama si Ani. Oh. Jadi hantunya dong yang Iya, yang bawa dia. Yang bawa dia. Jadi dia bilang, iya aku diajak sama si Ani. Diajak sama si Ani. Lalu ini si Ani
ngajak lu ini gimana caranya, bisa ngajak lu terbang gimana caranya bawa lu ke atas. Ya dia ditarik gini, ya ditarik gua aku ke atas, terus naik kereta. Oh bukan makhluknya yang terbang, maksudnya sebelum apa ya, jadi dia ngerasa terbang, raganya duduk di bawah, jadi yang terbang itu makhluknya, bukan gitu? Bukan, jadi dari ceritanya si E, dia itu diangkat ke atas, kan terbang sama si makhluk ini kan, terus naik kereta. Oke. Kereta apa sih? Gue tanyain lagi, kereta apa sih yang lu naik ini, kereta apa? Gue sampai gak habis mikir kan. Baru kali ini gue di hidup gue ngalamin ada satu apa namanya kejadian kayak gini. Apalagi ceritanya kayak di dongeng. Kereta apa? Ya kereta ada kudanya. What? Oh, Sinterklas bukan? Kereta ada kudanya. Kereta kencana. Iya. Kalau kita kebalikin, kereta kencana yang punya siapa sih? Kalau bukan Nyi Roro Kidul. Iya apa enggak? Iya dong. Gue langsung balik ke sana, langsung dong refleks. Wih, takut banget gue. Kayak rasanya nggak bisa gue sekarang ini harus terlalu deket sama dia. Kayak seperti itu. Tapi saya berusaha gimana ya biar saya nggak takut. Saya harus melindungi dia, istilahnya jangan sampai dia kenapa-napa. Kalau sampai kenapa-napa, jelas urusannya panjang. Orang tuanya bakal yang gini gitu lah. Oke, kalau gitu sekarang lu tenang, lu minum dulu ini air putih, gue kasih air putih, dia minum. Sekarang udah rileks? Iya saya udah enakan. Udah sadar gak? Sadar. Tadi enak gak jalan-jalan? Jadi gue bawa aja cerita dia, gue bawa lagi. Enak gak tadi naik kereta? Enak bisa terbang ke atas. Tapi kok lama banget lo baliknya, hampir 2 jam lo hilangnya. Kita sampai nyariin, bingung semua di sini. Semua anak di sini nyariin satu sekolah, nggak ketemu sama lo. Kasihan dong. Kamu bilang lah kalau lu punya kelebihan bisa melihat. Kalau lu indigo, kamu bilang dah sama si Ani itu, tolong jangan ganggu gue dan teman-teman gue. Karena di sini lu sama gue sama teman-teman gue udah beda alam. Gue bilang sama si E gitu, tolong jelasin sama si Ani. Iya gue bilang, lu bilangnya gimana? Ya udah lu tunggu sini. Lu mau kemana? Mau ke tengah lapangan? Lah ngapain? Lah dia di sana kok. Si Ani? Iya, di tengah lapangan. Dan konyolnya waktu dia itu si E nunjuk ke arah lapangan, tengah lapangan, kan itu lapangan itu kan tempat main basket. Nah, konyolnya pas gue lihat basket itu dibuat mainan. Jadi nggak ada orangnya gitu ya? Nggak ada orangnya. Berarti beneran. Berarti si E ini sudah kerasukan? Masih kerasukan apa? Enggak, dia sendiri nggak kerasukan si Ani ini. Malah dia kan gue suruh buat bilang begini sama Ani. Oke. Nah, dia bilang oke. Saya bilang sama si Ani. Dia langsung nunjuk ke arah lapangan. Ya udah, gue mau ke sana dulu. Ngapain gue tanya? Ya mau ke Ani, katanya suruh bilang jangan ganggu gue, lu sama yang lain. Emang di waktu itu langsung gue lihat basket itu main sendiri. 3 atau 4 apa ya namanya, mantul gitu. Langsung berhenti. Langsung namanya teman-teman anak-anak yang semuanya ini kaget, teriak, udah diam.